Yang kekasih ini dikemasnya begitu indah, begitu susunan-susunannya, kelahiran-kelahirannya, sampai sesudah lahirnya pun ini menjadikan suatu hal yang sempurna. Bahkan setiap hari setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini menjadi kesempurnaan yang lebih dan lebih dan lebih dan lebih, sampai ya Rasulullah SAW meninggalkan dunia ini kemasannya tepat, kemasan yang begitu indah. Ya kalau kemasan ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan wujud yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita ini tertarik, untuk kita tuh cinta, untuk kita tuh memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indah wajah Rasulullah, alangkah indahnya akhlak Rasulullah, alangkah indah semuanya. Tampan Rasulullah, tidak ada yang satu pun yang bisa menandingi tampannya Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Allah Yusuf hanya 25% di antara ketampanan Rasulullah SAW. Jadi sempurna ya. Rasulullah diciptakan itu begitu sempurna ya. Bahkan akhlaknya sempurna, bahkan ibadahnya sempurna, bahkan kepeduliannya sempurna. Makanya daripada itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sepeninggalan Nabi, orang yang dekatnya ataupun orang yang mengambil keberkahannya, orang yang mengambil ilmunya, tentu akan sempurna hidupnya, tentu akan sempurna. Orang yang hanya sekedar mengenalnya saya tapi tidak mau mengambil, guru kita menyatakan kemarin seperti hizanah, Allah jadikan nantinya di yaumil kiamah nanti ada 24 laci yang dijadikan untuk dirinya. Kita ini ada 24 laci ya, 24 susunan kita, hidup kita. Saat kita disodorkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semua apa yang kau jadikan di dunia. Saat dikasih, dibuka laci, setiap satu persatunya kosong. Kosong. Orang lain ada isinya semua, ada isinya ini, wah ini. Tapi dia cuma kosong. Akhirnya dia menanyakan, kenapa di antara saya ini laci saya kosong? Karena hidupnya di dunia dia tidak menjadikan suatu waktu yang Allah berikan untuknya, untuk dia dapatkan, untuk hidupnya yang dia sempurnakan. Dia hanya menyia-nyiakan waktunya saja, menyia-nyiakan waktu, dan dia tidak mengambil sesuatu apapun dari Nabi Muhammad. Kosong jadinya. Dia sholawat tidak, ini tidak, sedekah tidak, ini tidak, kosong aja ya. Akhirnya andai kata orang itu tadi kan, andai kata ada kematian, aku mati lagi kalau melihat ini, andaikan laci ini kosong. Tapi ya kalau udah yaumil kiamah nggak ada yang namanya kematian lagi ya. Nggak ada yang namanya kematian. Sampai dia tadi menyesal setelah hidup sekian lama, sudah dijadikan dia menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia mendapatkan laci yang kosong. Padahal dia umat Nabi Muhammad SAW. Dia tidak berdosa, dia betul-betul menjaga perkaranya, keimanannya, sholatnya nggak tinggal. Yang begitu masih kosong, yang begitu saja, yang dia tidak bersalawat, yang mereka ini tidak merayakan maulid Nabi, kosong. Apalagi yang mereka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Mereka dijadikan hidupnya untuk bermaksiat, dijadikan hidupnya untuk durhaka, dijadikan hidupnya untuk fitnah, dijadikan hidupnya untuk ghibah, dijadikan hidupnya makan riba. Neraka jahanam tempatnya, na'udzubillah. Orang yang begitu saja, yang dia taat sama Allah, kosong lacinya. Ini yang sudah diberikan Nabi Muhammad, diberikan spesial untuk umat Nabi Muhammad. Semuanya lipat ganda. Kalau tentang hukumnya Nabi Muhammad, tentang syariat Nabi Muhammad tuh semua berlipat ganda.
Kata Nabi Muhammad, dia ulama seperti sodako 1000 kuda. Di zaman Nabi Allah Nuh nggak ada, zaman Nabi Musa, bahkan di zaman Nabi Allah Adam nggak ada. Di zaman Nabi Muhammad datang ke majlis, dapat diantar pahalanya 1000 pahala menjenguk orang sakit. Datang majlis taklim, lebih lagi pahalanya 1000, dia mendapatkan pahala 1000 sholat sunnah, lebih afdal. 1000 diantaranya dia berziarah kepada orang yang meninggal dunia. Berarti ini suatu untuk umat Nabi Muhammad dispesialkan, diistimewakan, dilebihkan. Seharinya bisa dia mendapatkan lebih yang besar, keuntungan yang besar. Kita ini bahkan kita ini bisa semuanya. Bahkan anak kecil di zaman orang-orang terdahulu, anak-anak kecil saja mereka mengamalkan orang dewasa, jadi mereka orang yang luar biasa karena mengamalkan amalan orang dewasa. Anak-anak kecil dulu, wah, sholat gak tinggal, puasa gak tinggal, salawat ala Nabi gak tinggal. Jadi mereka usia 10 tahun ada yang mendapatkan kasyafnya. Usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun bisa kasyaf, bisa tembus orang yang blasfem, itu yang dosa yang ini. Ada, karena apa? Dia dari kecil sudah mengamalkan amalan-amalan orang dewasa, amalan-amalan orang soleh, amalan-amalan yang dekat yang menjadikan dirinya kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kita apa yang kita jadikan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah? Usia kita sudah seperti ini. Usia kita sudah menginjak, ada yang tua, ada yang dewasa. Ya, sebentar lagi Allah akan panggil kita, pasti. Allah akan panggil kita sesuai dengan apa amalan dia di dunia. Sesakit apapun amalan di dunia, ketika dia beramal, dia menjadi orang baik, orang yang bagus, dia yang selalu cinta sama Nabi Muhammad, meninggalnya insya Allah husnul khatimah. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan kazab, pembohong, riya, sombong, ujub, di antara segala-galanya, ataupun dia dengki, iri hati, dia maksiat, dia ini. Nah, kita itu jawabannya kita balikin sama kita. Kita letaknya di mana? Berarti letaknya kalau kita ada tersimpan salah satunya, kita tidak mendapatkan husnul khatimah. Husnul khatimah ini tentunya tentu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan dari Allah. Allah ridho ketika dia meninggal dunia, Allah ridho dengan amalan-amalan dia. Tapi kalau su'ul khatimah, Allah nggak ridho. Allah nggak ridho. Kalau sudah Allah nggak ridho, ini malaikat sudah nggak mau menanyakan lagi, langsung siksaan alam barzah, siksaan alam kubur, disiksa. Bahkan orang-orang ini pengen cepat, yang di bawah tanah ini pengen cepat hari kiamat. Minta doanya orang-orang kubur ini, ahli kubur yang ahli siksa ini, minta dicepatkan hari kiamat. Nggak kuat lagi dengan siksaan alam barzah, apalagi hari kiamat. Ya pengennya cepat-cepat lah gitu, masuk neraka gitu, pengennya mereka di bawah tanah. Ya kita ini yang masih menginjak tanah, hidup di bumi kita ini, kita tidak menjadikan manfaat, hidup kita sia-sia. Kita malam 12 Rabiul Awal, malam ini malam 13, malam kemarin malam 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi. Allah bukakan pintu langitnya, Allah turunkan malaikat-malaikatnya untuk mengambil suatu keberkahan dari umat Nabi Muhammad. Mereka mengambil dari umat-umat Nabi Muhammad yang membacakan maulid, yang membaca sirah Nabi, yang membacakan di antaranya sejarah Nabi. Mereka, para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mengambil dari keberkahan umat Nabi Muhammad. Ya, tentunya malaikat mengambil kepada orang yang menghidupkan, mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Ya. Kalau misalkan orang yang tersebut dia tidak menghidupkan, ya barangkali tidak dilihat oleh Nabi Muhammad, dia tidak dilihat oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita beruntung
Di majlis kita diajarkan untuk mengenal Nabi. Majlis ini kita dikenalkan untuk mengenal sejarah Nabi. Majlis ini dikenal untuk mengenalkan semua apapun warisan-warisan Nabi Muhammad SAW. Dari ilmunya ada, dari sejarahnya ada, bahkan zuriatnya pun ada. Zuriatnya pun ada. Berarti ini majlis betul-betul Allah berikan istimewa juga buat kita. Tidak semua majlis ada zuriat Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka mengundang orang-orang besar, kiai-kiai ajengan mengundang para habaib zuriat sengaja agar mengambil keberkahan, di antaranya acara yang nantinya kalau disaksikan dan dihadiri para zuriat Nabi Muhammad SAW. Kita di sini komplit. Tidak dituntut sebagai untuk baca apa, hanya dituntut kita mendengarkan dan memperhatikan, dan kita mengamalkan seperti amalan para guru-guru kita. Amalan yang tentunya ingin selalu baik dan ingin selalu baik. Ingin selalu baik. Jadi wajar kalau mereka kadang yang meninggalkan majlis ataupun mengabaikan majlis karena mereka nggak mau baik. Jujur aja, nggak mau baik. Pasti kalau dia meninggalkan majlis, tempatnya di mana itu jawabannya. Berarti nggak mau baik. Kalau tempatnya dia lebih baik dari majlis, ada yang lebih baik lagi dari tempat majlis ta'lim ini. Misalkan dia berada di mana, misalkan ya bagus, ada pengajian lagi, dia jadikan dia menghadirkan pengajian, bagus. Tapi kalau dianya menghindari suatu pengajian, menjauhi suatu hal yang Allah berikan, yang suatu hal yang baik, tapi dia menolaknya, dia mikirkan tidurnya, dia mikirkan segala-galanya, maka dia tahu jawabannya mana yang lebih baik. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita kemarin berpesan, jadikan hidup ini selalu baik dan selalu baik untuk mencari ilmu, dan kita berdakwah dengan ilmu Nabi Muhammad SAW, agar hidup kita mendapatkan kesempurnaan, agar hidup kita mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan keselamatan tentunya. Bukan hanya selamat di dunia, tapi selamat juga di akhirat, di Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya guru kita kemarin Habib Syafiq mengisi kita ceramahnya, tausiahnya dengan hati. Beda kalau orang ceramah biasa saja, kalau dengan hati beda. Hati yang dekat dengan Nabi Muhammad. Hati ini ada hubungan, ta'alluq, kaitan, ikatan, jalinan. Kalau sudah ada ikatan jalinan ini, pasti tentunya akan kuat, hatinya akan kuat. Kadang kalau masih lepas, kadang hari ini majlis, besok kita bermaksiat, bermajlis lagi bermaksiat, berarti hatinya belum terikat sama Nabi Muhammad. Kalau yang udah kuat, kita bisa kalau orang yang sudah kuat ta'alluq sama Nabi Muhammad SAW, dia bisa menghayal, itu tingkatan yang tinggi. Orang dia bisa menghayal wajahnya Nabi Muhammad, meskipun nggak tahu seperti apa wajahnya Nabi Muhammad. Orang yang tahu Nabi ini wajahnya dia berhayal, aduh senyum sendiri. Kalau kita ini memperhatikan orang-orang habaib, orang alim, habaib yang alim, kalau acara-acara yang diperhatikan, kita lihat, waduh, wajah-wajah mereka ini membayangkan siapa. Kadang ada yang begini, ada yang melihat ke atas, ada yang melihat ke bawah. Kita ada yang culang-cilong ya. Kalau kita beda, culang-cilong sini, hati kita di sana, hati kita yang kadang dalam majlis aja udah hasut kadang-kadang. Di dalam majlis sendiri lagi hasut. Dalam hati kita sendiri setannya langsung berkerumun di hati kita ini. Begitu aja. Ini yang dijadikan ikatan sama Nabi Muhammad. Bakal habis, bakal binasa hidup kita. Makanya majlis ta'lim, majlis zikir, majlis salawat ala Nabi Muhammad
Berubah agar kita ini menjadi lebih baik lagi, agar kita menjadi lebih baik lagi, dan ada hubungan ta'aluk dengan Rasulullah SAW, ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah ada hubungan, dia bisa menjadikan hal yang lebih lagi. Kalau sudah ada hubungan, dia lebih dekat pisan sama Nabi Muhammad. Gak tanggung-tanggung. Kadang waktu dia habiskan lagi, ya. Gak jadi masalah kalau hal yang bermanfaat. Tapi kalau sudah hal yang gak bermanfaat, dia habiskan waktunya 1 jam, ya, 1 jam buat ngecas HP. Sambil ngecas HP dia tidur. 1 jamnya lagi dia untuk menggunakan HP-nya. Ya. Habislah sudah. Kalau sudah megang HP, berapa waktu baterai yang ada di HP tersebut? Kalau belum habis baterainya, nggak akan lepas itu HP dari badannya. Hatta kamar mandi dibawa ke kamar mandi, saking seriusnya dengan HP-nya. Ya. Bahkan apapun hidupnya nggak lepas dari HP. Itu sudah menjadikan dirinya. HP ini berarti apakah bermanfaat atau tidaknya, yaitu dari diri kita sendiri. Ya. Kalau kita hanya sambil menunggu HP, kita baca sholawat ala Nabi, sambil lihat HP, baca istighfar, nggak apa-apa. Ente main HP, mau mata ente jobol juga nggak apa-apa. Ya, mau ente tangan ente terkeras, ya, mengeras tangan ente karena ketikan huruf-hurufnya. Ada kan jadi kapalan, jempolnya jadi kapalan, saking tato megang HP, ya. Kalau kelingkingnya kadang kapalan udah. Ya nggak apa-apa, yang penting lisan kita juga bersalawat pada Nabi Muhammad. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita lihat yang begini, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Nah, terus begitu nggak apa-apa. Kita mengisi hal, jangan sampai mengisinya yang tidak bermanfaat semua. Kalau nggak bermanfaat semua, habis kita hadir dan muliakan Allah. Pernah ada suatu kisah, 3 orang yang menghadap kepada gurunya. Saya pernah cerita ini. Menghadap kepada gurunya ini menanyakan tentang suatu perkara, tentang baginda Nabi Muhammad. Datang ke guru yang satunya, wahai guru, apakah betul sih hukum itu begini begitu? Kata Nabi Muhammad itu begini. Ya, guru saya ada yang menyampaikan begini, katanya ada yang menyampaikan begini. Apa yang ingin kau sampaikan? Salah satunya saja katanya. Gimana memelihara anjing? Ya. Hukumnya siapa yang jawab? Melihara anjing haram atau tidak? Najis atau tidak? Najis. Berarti kita juga tahu jawabannya, ya. Jadi sesuatu perkara yang dosa itu najis ataupun kita tahu sebetulnya. Tapi kadang kalau sudah terinjak di antaranya suatu hal yang dosa, untuk lepasnya itu susah. Ya. Tanya, bagaimana hukumnya najis, wahai Syekh, wahai Habib katanya. Hukumnya memelihara anjing itu najis dan haram. Kalau sudah najis itu tertempel di tangan ataupun di tubuhnya, haram. Ya, tanpa dicuci 7 kali dengan tanah, maka najis itu tidak akan lepas daripada dirinya. Oh, kalau begitu ini jawabannya nggak tepat, karena dia orang kaya, bawa duit 1 koper. Pengen jawabannya tersendiri. Jadi siapapun orang yang memberikan ilmu, siapapun orang yang ini, ya, yang keluar dari mulutnya itu ilmu, dia nggak akan mendengarkan. Dia nggak akan menjadikan ilmu kebaikan sebelum nantinya dia dapat daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru nyesel. Ya. Gak dari kalau ilmu dari orang lain, pengennya dari gurunya aja, nggak tahu gurunya juga nyampe nggak kepada Nabi Muhammad. Daripada gurunya aja yang ilmu, pengennya ya, ilmu yang lain. Itulah fanatik yang salah. Fanatik diri sendiri ataupun fanatik kepada orang lain juga boleh. Ya. Harus kita memiliki prinsip, kalau ilmu itu tentang Nabi Muhammad, saya akan ambil. Kalau ilmu tentang Nabi Muhammad yang disampaikan, saya akan dengarkan.
saya akan nantinya saya amalkan. Itu prinsip kehidupan. Siapapun keluar dari mulut seseorang tersebut, ya, unzur makola wa tanzur makola, ya. Jangan lihat dari suatu yang disampaikannya, dengan sesuatu lihat dari tempat, tetapi lihat dari isinya. Yang disampaikan itu apa? Nah, itu kita ngambil prinsipnya. Ya. Nah, ini orang tadi pengen prinsipnya sendiri, pengen jawaban sendiri. Nggak mungkin. Ya. Segala-galanya itu nggak mungkin bagi orang yang kalau orang lain nyampaikan. Padahal ini min auliyaillah yang ditanya, ya. Ini Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Sahibul Kuitang. Wah, tentunya di antara para wali. Nggak percaya. Saya bawa uang 1 koper dengan jawaban gini, nggak puas saya, nggak jadi. Dicari lagi, ya, karena habaib nggak butuh duit. Ya nggak butuh uang 1 koper. Kalau hak ya hak, A ya A, B ya B. Kalau misalkan dia A dikatakan B, kata man ilman falyata bahwa madahu minan nar. Dosanya bukan hanya dosa, tapi neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Itu yang prinsip yang menjadikan seorang ulama. Nggak mau sembarangan, nggak mau ditutupin, nggak mau. Bukakan aja saklek, najis, haram. Nggak tahu siapa pangkatnya, jelaskan. Balik lagi dia, tinggalkan, bukan guru saya berarti. Nyari guru yang lebih bagus lagi. Menanyakan lagi, kedatang seorang wali lagi datang lagi. Wahai Habib, wahai Syekh, saya ingin menanyakan tentang perkara hukumnya bagaimana memelihara anjing. Yang datang yang kedua adalah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, Sahibul Empang. Kalau yang ahli jalan, di mana itu tempatnya pasti tahu. Tanya lagi enggak? Kata Habib Abdullah, hukumnya memelihara anjing najis, haram, malaikat rahmat gak masuk ke rumah. Ya. Kalau yang memelihara hewan-hewan yang berkuku, yang serba najis, malaikat gak akan masuk ke rumah. Ya. Banyak ya nantinya perkara hewan tuh, ya. Ada anjing, babi, ular biasanya, monyet, bajing, yang pokoknya yang memelihara hewan-hewan seperti itu malaikat rahmat gak masuk ke rumah.